Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke, di video kali ini di depan kita ada sebuah kulkas 2 pintu. Jadi untuk masalah kulkas 2 pintu, masalah kulkas 2 pintu nggak bisa beku, kemudian masalah kulkas bawahnya tidak dingin tapi atasnya masih dingin. Kemudian saya akan bahas lagi masalah kulkas itu bekunya lama, dan juga masalah kulkas yang tidak dingin sama sekali ya. Jadi di sini saya akan bagikan ilmu gratis ke teman-teman semua ya. Dan di sini saya akan bagikan ilmu saya ke teman-teman semua. Mudah-mudahan ilmu ini bisa sampai ke teman-teman semuanya, supaya teman-teman bisa memperbaiki kulkas sendiri, baik itu masih pemula ataupun sesama teknisi. Siapa tahu ini ilmu yang belum kalian ketahui di dunia pendingin, teman-teman ya. Jadi untuk masalah kulkas yang tidak dingin, khususnya untuk kulkas 2 pintu, jadi banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar mengenai perbaikan kulkas 2 pintu. Karena kenapa? Di sini saya lihat kalian tuh masih bingung ya, cara memperbaiki kulkas 2 pintu, entah itu mulai dari mana dulu, kemudian bagaimana cara ngeceknya dari pertama kali ya kan. Nah, di sini saya akan jelaskan teman-teman ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Jadi untuk masalah kulkas yang tidak dingin, kalian harus lihat dulu sih. Yang pertama kalian lihat itu di bagian pintu. Itu jangan sampai kalian cek kemana dulu. Kalian cek di bagian pintu kulkasnya. Jadi biasanya untuk karet pintu kulkas biasanya kan renggang. Nah, kalau misalkan karet pintu ini renggang, sudah otomatis kulkas itu proses pendinginannya juga lama. Dan ini juga bisa menyebabkan kerusakan pada area mesin kompresor, karena mesin kompresor terus bekerja untuk mendinginkan sebuah kulkas, teman-teman. Nah, sedangkan kulkas di sini tidak tertutup rapat. Nah, itu yang menyebabkan kerusakan pada kulkas. Jadi kalau misalkan kalian mau ngecek kulkas, ya cek dulu untuk di bagian karet pintunya. Nah, karet pintu ini rapat atau tidak. Kalau misalkan tidak rapat, kalian rapatkan kembali. Nah, untuk cara-caranya mungkin sudah ada ya di video saya sebelumnya. Nah, kemudian di sini masalah pergantian sensor defrost, karena kebanyakan teman-teman semua setelah kulkasnya nggak dingin itu udah pasti ya, kalian ganti sensor defrostnya. Karena di YouTube ataupun di channel-channel lainnya itu pasti bahasnya udah kita ganti yang sensor defrostnya aja udah kelar ya kan. Nah ini yang saya perlu luruskan ke teman-teman semua ya. Jadi nggak semua kerusakan kulkas 2 pintu yang tidak dingin ini disebabkan karena sensor defrost yang rusak, teman-teman. Karena untuk kulkas 2 pintu ini banyak banget ya komponen-komponennya, mulai dari kipas, mulai dari sensor defrost, fuse, heater, dan juga saluran pembuangan, ada juga timer juga, teman-teman. Nah, di sini saya akan coba buka dan saya akan jelaskan satu persatu, teman-teman. Oke, di sini sudah saya buka untuk di bagian evaporator ya, di bagian dinding. Jadi di sini yang pertama kalian cek karetnya, kemudian juga kalian cek di bagian kipasnya terlebih dahulu. Jadi kipas ini berfungsi untuk menghembuskan udara yang dari evaporator untuk mengeluarkan udara ke bagian ruangan ya. Jadi kalau misalkan di bagian kipas ini mengalami kerusakan, itu otomatis kulkas kalian hanya dingin saja di bagian atas. Kemudian yang bagian bawah itu nggak bakalan dingin, teman-teman. Jadi untuk untuk kipas ini harus berputar, teman-teman ya. Kalau misalkan nggak berputar, kalian cek deh dinamo kipasnya rusak atau tidak. Kalau misalkan rusak, kalian ganti. Nah, di sini tidak hanya untuk mengganti kipas kemudian kulkas bisa selesai, teman-teman ya. Nah, di sini kalian perhatikan. Jadi di sini setiap baling-baling kulkas itu pasti berbeda, teman-teman ya. Karena di sini kalau misalkan di depan kamera itu pasti kan putarannya kan ke arah kiri ya, teman-teman ya.
Jadi ke arah, nah seperti ini ke arah kiri, artinya hembusannya itu pasti ke depan. Tapi sebagian arahnya itu baling-balingnya itu ke kiri ya, artinya ke kanan, putarannya ke arah kanan teman-teman. Nah itu malah sebaliknya. Nah untuk dinamo kipas di toko-toko itu kan ada yang putarannya ke kanan, ada juga putarannya yang ke kiri. Jadi kalian sesuaikan dulu. Kalau misalkan baling-baling ini ada di putarannya dari kanan menuju ke kiri, berarti putarannya ke kanan. Kalian harus dinamonya harus putarannya harus ke kanan teman-teman, nggak boleh ke kiri. Nah, sampai di sini paham ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya di sini kita akan bahas mengenai sensor defrost teman-teman ya. Jadi banyak banget untuk sensor defrost, tahu-taunya udah diganti, malah kulkasnya tetap saja nih teman-teman ya. Jadi untuk masalah sensor defrost, jadi ketika sensor defrost ini mengalami kerusakan, itu pasti ada pengeblokan bunga es teman-teman. Nah, di sini saya akan coba jelaskan kembali teman-teman ya mengenai sensor defrost. Kemarin ada yang bertanya, Bang, kenapa setelah saya ganti sensor defrost itu kembali rusak kembali ya untuk sensor defrost? Karena untuk sensor defrost yang original ya, kalian bisa perhatikan di sini. Untuk yang original itu prepresannya bagus teman-teman ya, beda dengan sensor defrost yang di tokoan ya. Nah, cara kerja dari sensor defrost itu sendiri teman-teman ya, kalian harus tahu nih. Jadi sensor defrost ini cara kerjanya ketika suhu sudah dingin, maka sensor defrost ini akan nyambung, dan ketika sudah mulai tidak dingin, maka dia tidak tersambung teman-teman ya. Maka dari itu ketika kerusakan ada di sensor defrost itu pasti ada pengeblokan bunga es, dan itu sesuai perintah dari timer. Nah, timer ini memerintahkan sensor defrost untuk menyampaikan proses pendefrostan teman-teman ya. Jadi melewati sensor defrost itu sendiri. Oke, jadi sampai di sini mengerti teman-teman ya. Oke, selanjutnya di sini kita akan bahas mengenai fuse nih teman-teman ya. Karena fuse ini berkaitan dengan pendefrostan juga nih teman-teman. Jadi untuk fuse ini jarang banget ya mengalami kerusakan pada fuse, tapi di sini kalian harus cek nih teman-teman ya. Harus cek, jangan sensor defrost aja, jangan kipasnya saja, tapi fuse harus kita cek juga teman-teman ya. Jadi fuse ini berfungsi untuk pengaman ya, pengaman saat pendefrostan. Karena saat pendefrostan di sini suhunya sangat panas sekali teman-teman. Jadi takutnya ada apa-apa sehingga fuse ini bisa memutus arus teman-teman. Jadi fungsinya sih seperti itu ya teman-teman ya. Ketika mudah mendapatkan perintah dari sensor defrost, maka dia langsung ke bagian fuse, dan dari fuse itu menuju ke heater teman-teman. Jadi setelah heater ini sudah mencairkan bunga es, kemudian sensor defrost akan memutus arus ya. Kemudian si sensor defrost ini memerintahkan timer untuk bekerja kembali teman-teman ya. Jadi saling berkaitan lah teman-teman ya. Oke, selanjutnya di sini masalah heater teman-teman ya. Jadi masih ada lagi komponen yang namanya heater untuk mencairkan bunga es. Ini sangat penting sekali teman-teman ya. Jadi ketika heater ini mengalami kerusakan, itu pasti ada pengeblokan bunga es. Jadi yang mencairkan bunga es itu bukan sensor defrost teman-teman ya. Jadi perlu saya garis bawahi bahwa untuk sensor defrost itu bukan mencairkan bunga es, tapi di sini yang mencairkan bunga es itu adalah heater, yaitu pemanas teman-teman ya. Jadi untuk pengecekan heater kalian bisa cek langsung ya, atau kalian bisa colokan langsung, karena di sini ada dua kabel ya teman-teman ya. Itu kalian langsung aja colokin ke 220 atau ke listrik langsung teman-teman ya. Kalau misalkan panas berarti si heater ini masih oke teman-teman ya. Dan juga ketika heater ini mengalami kacanya pecah, itu biasanya proses pemanasannya itu tidak maksimal teman-teman ya. Meskipun di bagian di bagian pemanasnya ataupun di bagian elemennya itu belum putus, itu percuma teman-teman. Jadi proses pemanasannya itu kurang stabil lah teman-teman ya. Dan di sini kalian bisa perhatikan, di sini terbuat dari kaca ya. Jadi heater itu ada dua, yang dari kaca dan juga yang dari
dari aluminium ya. Tapi sama-sama sih, untuk lebih kuatnya dia menggunakan aluminium sih. Itu jarang banget rusak teman-teman. Tapi kalau misalkan yang heater yang kaca ini memang sering sekali pecah teman-teman ya. Oke, selanjutnya di sini di bagian saluran pembuangan kalian harus cek juga, karena saluran pembuangan ini sepele tapi menyebabkan kulkas menjadi tidak dingin dan juga pengeblokan bunga es teman-teman. Ya, jadi ketika pencairan bunga es sudah kelar, maka harusnya airnya turun, malah dia nandon ke bagian heater ini. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kemudian di sini masalah timer teman-teman ya. Jadi untuk masalah timer ya, ketika kalian sudah cek semuanya mulai dari kipas sampai heater dan juga saluran pembuangan, baru kalian ke timer teman-teman. Jadi masalah timer di sini kan ada yang namanya setelan ya, ataupun putaran ya. Jadi di sini untuk putaran untuk timer yang seperti ini kotak kecil itu putarannya ke arah berlawanan arah jarum jam. Tapi kalau misalkan timer yang besar itu biasanya ke kanan teman-teman ya, sama seperti arah jarum jam. Kemudian di sini masalah timer juga ada dua teman-teman. Ada timer sepertiga, ada juga yang timer seperempat teman-teman. Dan itu sudah saya jelaskan masalah timer, perbedaan timer sepertiga dan juga timer seperempat, dan juga cara memperbaiki timer itu sudah ada di video saya teman-teman. Kalian bisa cari, kalian bisa pelajari teman-teman ya. Nah, jadi untuk si timer ini berfungsi untuk otak dari kulkas 2 pintu ya. Jadi otaknya itu ada di timer ini. Jadi timer ini memerintahkan keseluruhan dari kulkas 2 pintu ini. Jadi kalau misalkan timer ini udah rusak, otomatis biasanya kulkas ini akan nyala terus atau kulkas ini akan mati terus. Karena kenapa? Karena timer inilah yang memerintahkan cara kerja dari kulkas 2 pintu. Jadi semua sudah diatur oleh timer ini teman-teman. Jadi sebelum kalian mengganti timer, alangkah baiknya kalian cek semuanya mulai dari kipas sampai saluran pembuangan baru ke timer. Jadi kalau misalkan timer ini udah mulai ada kerusakan, kalian ganti aja sesuai timernya. Kalau timernya sepertiga ataupun seperempat, kalian ganti yang sepertiga. Kalau misalkan seperempat, kalian ganti yang seperempat teman-teman. Nah, di sini ketika kalian sudah paham atau mengerti yang sudah saya sampaikan di sini, sudah saya berikan ilmunya ke teman-teman, itu saya yakin udah pasti kalian bisa memperbaiki sebuah kulkas 2 pintu teman-teman. Mulai dari kulkas itu ada pengeblokan, kemudian bawah tidak dingin, kemudian atas saja yang dingin. Nah, itu kalian udah bisa teman-teman. Tergantung kalian berani atau tidak teman-teman ya untuk mengerjakan kulkasnya sendiri. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman ya untuk video tutorial kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah ilmu ke teman-teman semua. Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.